Bagaimana kita menjadikan hidup ini betul-betul bermakna, diri kita ini bermakna, ya, berguna diri kita ini. Keinginan itu ada, tetapi karena kesehatan tidak ada, semuanya Bapak Ibu beransur-ansur akan habis. Ya, kualitas hidup kita dari awal, dari misalnya 80-90 turun ke bawah, karena memang tidak ada kemampuan, karena dilihat oleh kesehatan kita. Kita bisa merasakan Bapak Ibu, baru saja kita sakit sedikit, kita tidak bisa mengapa-ngapa lagi. Itu tandanya penurunan kualitas hidup kita. Untuk itu kita jaga kesehatan kita dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi anzal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap masuk ke masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, tiada ucapan yang lebih baik daripada puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat itu nikmat iman, nikmat ketakwaan, dan yang paling penting juga nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ketika nikmat itu tetap Allah berikan kepada kita, jadi pakaian dalam hidup kita, sehingga bahagia dunia kita dan bahagia akhirat kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang disayangi semuanya, insyaallah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menari ayat ini Bapak Ibu, apa kata Allah di sini? Allah ajarkan tentang keseimbangan dalam hidup dan kehidupan kita. Tapi ada yang Allah dahulukan, ya Allah pentingkan, ya supaya kita pahami dalam hidup ini. Di antaranya Allah katakan, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Artinya Allah katakan, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap masuk masjid. Artinya apa? Tidak saja bagus, maksudnya bagus baru terus, tidak Bapak Ibu. Artinya tempat ibadah kita ini, masjid ini adalah tempat yang suci. Jadi kita masuklah dengan kesucian pula. Kesucian itu apa? Jiwa kita dan pakaian kita Bapak Ibu, pakaian kita. Jadi kita masuk masjid ini, di sini Allah ingatkan kita. Sebab begini Bapak Ibu, kalau misalnya pakaian kita tidak suci, tidak bagus, mungkin tidak enak bagi kita, juga tidak enak bagi orang lain. Jadi ini Allah ingatkan dalam kehidupan kita. Bisa kita kembangkan kemana-mana Bapak Ibu ya. Kita tidak kemana kita pergi haruslah seperti itu. Kita pergi bekerja, pergi ke kantor, pergi ke kemana kita pergi, ke sawah. Tidak mungkin itu saja ya pakaian kita pakai. Ya Allah ingatkan di sini, pakailah pakaian yang bagus. Tapi untuk masjid, untuk dalam masjid, artinya apa? Allah suruh kita sucikan pakaian kita, sucikan pakaian kita. Artinya pakaian yang bersih. Kemudian Allah katakan, wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kata Allah, pada setiap makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Bapak Ibu hadirinkumullah, Allah katakan makan dan minum ya secukupnya. Artinya jangan kita berlebih-lebihan. Artinya apa? Tak kala kita minum berlebihan pasti berkuda kembung. Kita tidak akan nyaman. Dan kalau kita makan terlalu banyak Bapak Ibu, tentu juga tidak bisa, ya tidak seimbang dengan kita kerja, tidak bisa kerja, kita jadi malas, kita mau tidur Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Allah mengajarkan sini makan dan minumlah kamu, jangan berlebih-lebihan.
apa saja dalam hidup ini Bapak Ibu, kalau kita berlebih-lebihan tidak akan baik, tidak akan baik. Apa saja? Janganlah kita beribadah saja satu hari di sini, ya, mulai kita masuk masjid sampai keluar, tidak boleh juga demikian. Artinya apa? Ada keseimbangan dalam hidup dan kehidupan kita. Tak keseimbangan itu ada Bapak Ibu, barulah muncul kesehatan yang prima bagi kita. Seperti pertama tadi Bapak Ibu, kalau kita pakaian-pakaian yang tidak enak itu mesti kita pakai, itu akan pengaruh pada kesehatan kita, pengaruh pada kesehatan kita. Dan kalau makan dan minum berlebihan juga pasti akan berpengaruh pada kesehatan kita. Ya, yang tidak harusnya kita sakit, tapi kita berlebih-lebihan akhirnya kita sakit Bapak Ibu. Untuk itu, kenapa penting kita menjaga kesehatan ini? Pertama Bapak Ibu, untuk meningkatkan kualitas hidup. Orang yang sehat Bapak Ibu, pasti kualitas hidupnya itu akan berbeda dengan orang yang tidak sehat. Orang tidak sehat Bapak Ibu, keinginannya ada, tapi dia tidak sehat. Bagaimana dia lagi untuk bisa mencapai kualitas hidup yang baik itu? Tidak akan tercapai. Jadi untuk itu Bapak Ibu, kesehatan ini penting. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Artinya apa? Misalnya kita awak undang orang pergi balik, wah bisa baik. Sekarang kita ingin ada suatu acara, kita bisa pergi Bapak Ibu. Kemudian kita ingin melakukan sesuatu. Katakanlah kita ingin memberikan sesuatu makanan. Kalau ibu kalau tetangga, tapi kita tidak sehat, tidak jadi kita memberikan Bapak Ibu. Jadi kualitas hidup kita itu turun. Artinya kualitas hidup itu Bapak Ibu, bagaimana kita menjadikan hidup ini betul-betul bermakna. Diri kita ini bermakna, ya, berguna diri kita ini. Keinginan itu ada, tetapi karena kesehatan tidak ada. Semuanya Bapak Ibu beransur-ansur akan habis. Ya, kualitas hidup kita dari awal, dari misalnya 80-90 turun ke bawah. Karena memang tidak ada kemampuan, karena dilihat oleh kesehatan kita. Kita bisa merasakan Bapak Ibu, baru saja kita sakit sedikit, kita tidak bisa mengapa-ngapa lagi. Itu tandanya penurunan kualitas hidup kita. Untuk itu dijaga kesehatan kita dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, apa gunanya menjaga kesehatan itu? Meningkatkan produktivitas kita Bapak Ibu. Bagaimana? Kalau kesehatan kita tidak ada Bapak Ibu, kita tidak bisa bekerja. Ya, kalau kesehatan kita tidak ada, kita tidak bisa ke sawah. Artinya apa? Ada produktivitas kita, ya, yang bisa dihasilkan oleh badan kita ini dengan kerja itu tidak bisa kita lakukan lagi. Ya, ada yang suatu menghasilkan dari diri kita ini, tapi kalau kita sakit tidak bisa lagi Bapak Ibu, tidak bisa lagi. Dan mencapai format yang bagus itu tidak bisa lagi. Ya, misalnya kita ke toko misalnya, kita sakit, kita mungkin sampai jam 9, padahal jam 10 ada orang yang ingin ketemu dengan kita. Akhirnya kita tidak bisa lagi Bapak Ibu. Di produktivitas kita yang akan turun Bapak Ibu, akan turun. Kemudian Bapak Ibu, apa guna kita menjaga kesehatan ini? Untuk mengurangi beban biaya kehidupan rumah tangga Bapak Ibu, ya. Kalau kita jaga kesehatan kita, tentu kita sehat pada prinsipnya Bapak Ibu, ya. Ya, kalau memang tidak terjaga, ya, makan berlebihan seperti itu yang Allah katakan tadi Bapak Ibu, tidak terjaga kesehatan kita. Kalau dimulai dari orang tua, anak-anak sakit ini, sesuatu ini pula sakit lagi, ini pula sakit lagi, itu akan menambah beban biaya dalam kehidupan kita Bapak Ibu, beban biaya. Jadi kesehatan ini tidak main-main, itu akan juga berpengaruh daripada biaya-biaya kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau kita sakit, kalau anak sakit, ini sakit, akhirnya bagaimana? Kesehatan itu memang biaya rumah tangga kita akan jadi meningkat Bapak. Jadi artinya apa? Untuk ya menjaga kesehatan ini penting. Yang ketiga yaitu untuk menghemat biaya dalam keluarga kita Bapak Ibu, ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ya, apa pentingnya kita menjaga kesehatan itu Bapak Ibu, ya, untuk untuk apa kita Bapak Ibu, ya, menghargai diri kita menjadi kehidupan yang lebih bagus. Artinya Bapak Ibu, orang yang menjaga kesehatannya itu menghargai dirinya menjadikan kehidupannya lebih bagus. Nah, kalau orang minum-minum itu Bapak Ibu, ya, minum-minum keras segala macam, dia tidak menjaga dirinya dan kehidupannya tidak akan bagus nanti. Kalau dia sudah mabuk Bapak Ibu, ada terlakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya itu, sehingga Bapak Ibu, ya, kesalahan tidak sengaja karena mabuk itu berakibat fatal pada keluarganya. Jadi Bapak Ibu hadirin yang pula, itulah pentingnya kita menjaga kesehatan ini. Dan Bapak Ibu, mari Bapak Ibu dengan menjaga kesehatan ini, ya,
cara kita tentang kesehatan ini penting kami sampaikan pada kita semuanya, ya khususnya jemaah Masjid Jami Ahsanuddin Sabisma Allah. Kita sudah lama Bapak Ibu ya punya klinik Pratama Sabisma. Sudah lama, sudah mungkin 2 tahun kita ada di sini. Tetapi alhamdulillah Bapak Ibu, tanggal 27 Agustus kemarin itu kita telah diterima oleh BPJS Bapak Ibu. Kita telah bekerjasama dengan BPJS dan itu telah mulai ada paskes yang ada Bapak Ibu sudah bisa dimasukkan ke klinik kita ini. Dan alhamdulillah sekarang Bapak Ibu dokter di rumah sakit ini menunjang itu 7 dokter Bapak Ibu ya. 3 dokter penanti, 4 dokter yang tetap di klinik kita ini. Dari pagi jam 8 sampai jam 2 sampai jam 8 malam, jam 8 malam ada Dokter Yudi namanya, Bapak Ibu. Dokter Yudi itu ya kalau kami katakan semuanya bagus Bapak Ibu, sangat bagus lah. Dokter Yudi itu Cuman jam 8 lewat dia nanti dia ada di sini, kemudian mungkin perawatnya ada call sama dokter itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya Bapak Ibu, dan satu lagi Bapak Ibu ya, obat-obat yang ada di klinik kita bukan kami mengatakan apa tidak, kita tetap langsung ke balai obat ini Bapak Ibu ya, obat-obatnya terbaik lah dari BPJS punya Bapak Ibu, BPJS punya. Ini untuk itu kami mengajak kita semuanya ini bagaimana caranya, mungkin belum tidak pas mana Bu menyampaikannya, seluruh kita akan masuk kita ke tempat kita ini Bapak Ibu. Kalau di klinik Pratama Sabisma ini Bapak Ibu ya, kita terletak di perbatasan. Jadi kita sudah bertemu dengan kepala BPJS Padang Pariaman, Ibu Ina namanya. Juga kita bertemu dengan BPJS pusat ya Sumbar di Kata Sulaiman. Dia mengatakan kita ini terletak di pertengahan, jadi kita rujukan kita Bapak Ibu tidak saja ke Padang Pariaman, ya ke Padang boleh, ke Padang rujukan. Jadi kita minta ke mana masjid di Padang boleh saja, ya rujukan ke sana. Dan satu lagi Bapak Ibu, kita memang di masjid, kita ke masjid saja ya. Ya kalau ada Bapak Ibu rujukan, Bapak minta rujukan sini. Atau kita berobat, kita juga salat di masjid. Jadi kekuatan klinik kita ini juga ditentukan oleh kekuatan jemaah ini. Jadi caranya Bapak Ibu, kalau kita sudah biasa, ya udah paskes kita udah biasa Bapak Ibu, kalau untuk pindah ke klinik kita itu ada namanya aplikasi mobil JKN, ya aplikasi mobil JKN itu di HP kita ada Bapak Ibu ya. Nanti melalui kita Play Store nanti bisa dipindahkan ya. Kalau kita nanti keluar di sana pilih, nah keluarlah klinik Pratama, nanti klik di sana dan kita mau golongan apanya kita yang memilih sendiri. Nah, kalau ada mungkin Bapak Ibu yang kurang paham dengan ini ya, dengan aplikasi mobil JKN ini ya, kami ya menganjurkan pada kita semuanya, mungkin Ustaz Zai atau Pak Edi atau Ibu lah, Ibu di belakang atau Ustaz Zai, nanti Ustaz Zai, kenapa Ustaz Zai? Nanti dia ambil KTP kita Bapak Ibu dan kakak itu saja. Nanti kita minta orang klinik yang akan memindahkannya Bapak Ibu ya, memindahkannya sini. Kami berharap sangat Bapak Ibu, sangat mudah. Apa kemudahannya Bapak Ibu? Karena memang kita ke masjid saya tiap harinya, ke masjid aja tiap hari. Dan kalau ada kita kurang sehat, ya kita bawa ke klinik kita Bapak Ibu ya. Dan sekarang sekali lagi kita betul-betul telah terhubung dengan BPJS ya, BPJS ya, BPJS Kesehatan. Jadi telah terhubung betul resmi, udah dari Jakarta betul ya, keluar izin kita ini. Nah, itulah kami ingatkan pada kita semuanya Bapak Ibu, kita jagalah kesehatan kita dengan sebaik-baiknya. Dengan menjaga kesehatan itu, insya Allah kualitas hidup kita akan lebih baik, Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan jangan kita sakit. Kita jaga diri kita jaga dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi Bapak Ibu, ini untuk bulan ini Bapak Ibu harus tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau enggak bisa lah bulan datang lo jadinya. Jadi kami ya Ustaz Zai nanti ya Bapak Ibu kalau pagi ini mungkin belum terbawa misalnya KTP dengan kakak itu saja dibawa. Kalau kita tidak pandai memindahkannya itu. Yakinlah Bapak Ibu pasti ini adalah kemudahan dan ini adalah untuk kebersamaan kita jemaah masjid memperkuat apa yang ada di lingkungan masjid kita ini. Kalau ada salah dan janggal mohon sangat dimaafkan. Banyak maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.